Our Bible says a curse without a cause will have no effect. Wow, kita mengatakan bahwa kutuk tanpa tujuan yang keras, tujuan jelas dari kutuk itu tidak akan punya dampak. But if you believe, based on your faith, if you believe that what they say will come to pass, it will come to pass. Nah, tapi kalau kau percaya bahwa perkataan itu bisa jadi kenyataan dan tanpa sadar kau mengimaninya, itu bisa jadi kenyataan. So whatever you hear from anyone, whether it's a prophet or evangelist or a pastor, you need to check whether it is in alignment with the Word of God. Oke, jadi dimanapun siapapun yang ngomong tentang nabi, pendeta, hamba Tuhan, pengajar, saat dia ngomong sama kita harus pastikan, kita harus cek dulu perkataan dia align, sejajar nggak dengan firman Tuhan. And if they say something like, I see you're going to Ukraine and God's going to use you in Russia, you just have to tell them, God has not told me about Ukraine. Nah, kalau misal suatu saat ada orang dipanggil merasa, oh Tuhan bilang kamu harus ke Ukraina dan kamu harus ke Rusia dan sebagainya. Kalau misal kamu di posisi seperti itu, kamu tinggal ngomong aja, Tuhan belum bilang ke saya apa-apa soal Ukraina atau Rusia. So God sends the prophet only to confirm what God has already spoken to you. Nah, jadi Tuhan tuh kirim nabi hanya untuk mengkonfirmasi apa yang dia sudah katakan kepada kita. So if it does not sync with you, just throw it in the trash. Jadi kalau nggak relate sama kamu, nggak nyantol di hati pikiran kamu, ya buang aja ke tong sampah. So God will not say something that is totally, disturbs your peace. Jadi Tuhan tuh nggak akan ngomong sesuatu yang bisa dibilang mengganggu damai sejahteramu. Wow. So the flip side is if you are gullible or vulnerable or trust them blindly, then the blind leads the blind, both will fall in the trap. Nah, maka dari itulah kalau misalnya kamu terlalu naif, terlalu polos, terlalu percayaan, maka kamu akan seperti orang buta, dan itu kan seperti orang buta, nutun orang buta, akhirnya jatuh pula. So in the Old Testament, God used prophets to speak to the people. So di Perjanjian Lama, Tuhan memakai para nabi untuk berbicara pada umatnya. So there's a difference between Old Testament prophets and New Testament prophets. Jadi ada beda antara nabi Perjanjian Lama dan nabi Perjanjian Baru. Many people get confused. Banyak orang bingung, with the New Testament prophets, but consider them as Old Testament prophets. Jadi banyak orang bingung dengan nabi Perjanjian Baru, sehingga mereka tuh kayak lebih cenderung Perjanjian Lama. So what do you mean Old Testament prophet and New Testament prophet? Maksudnya apa sih nabi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? In Old Testament, God's Spirit was not given to the people, but it was given to the prophets, or only certain people can the Holy Spirit come upon them. Jadi bedanya dalam nabi Perjanjian Lama itu roh Tuhan nggak turun untuk semua orang, turunnya hanya di beberapa orang nabi dan orang-orang terpilih. So people go to the prophets to hear what God is going to say. Jadi orang datang ke nabi untuk mendengar apa yang Tuhan katakan pada mereka. But in New Testament, tapi di Perjanjian Baru, the Holy Spirit speaks to every child of God. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus bicara pada semua anak Tuhan. So you don't have to go to a prophet to hear from God. You can hear God directly. Nah, jadi sebenarnya kau nggak perlu cari prophet atau nabi untuk kongko dan ngobrol sama dia, karena Tuhan bisa bicara kamu secara langsung. So John 10:27, my sheep hear my voice. Yohanes 10:27 mengatakan bahwa dombaku mengenal suaraku. My sons and daughters can hear the voice of God. Anak dan cucuku dan putriku bisa mendengar suara Tuhan. So God talks to us. Jadi Tuhan bisa bicara dengan kita. As a father talks to a child. Seperti seorang ayah yang bicara pada anaknya. And he sometimes sends a prophet to confirm if it is required. Dan kadang dia memang kirim nabi untuk mengkonfirmasi kalau misalnya ada yang kurang-kurang lah. Misalnya. So in New Testament, prophets have no business
to take place of God Nah, in makanya a child's life. di perjanjian baru seorang nabi tidak punya hak untuk ngambil posisi Tuhan dalam kehidupan seseorang. So according to the question, if you consider a prophet more important than hearing God's voice yourself, you're making the prophet an idol. Nah, kalau kau merasa mendengar suara nabi lebih penting dibanding mendengar suara Tuhan sendiri bicara pada kamu, kamu sudah menjadikan sang nabi itu sebagai seorang berhala. And since you are confused, since you are not in alignment with God, Dan karena kamu gak terarah, yang diarah sama dengan Tuhan, the devil can use the prophet, or even God can use the prophet to, not mislead you, to discipline you, or take you off the track. ya. Nah, dan kalau misalnya memang itu memang kamu segitunya seberhalanya, maka Tuhan sangat mungkin bisa izinkan seorang nabi untuk seakan-akan buat mendisiplinkan kamu atau bikin kamu kok jadi meleset gitu, biar kehilangan kamu belajar percaya Tuhan bukan percaya nabinya. So my word of caution, Nah, kata-kata saya untuk demi kehati-hatian kita, develop yourself to hear the voice of God yourself. nah, biarlah kamu belajar dengar suara Tuhan sendiri. You don't need to hear God's voice through a prophet. Kamu sebenarnya nggak perlu untuk dengar suara Tuhan lewat nabi yang ada. For example, Contoh, a father does not have to talk to the child through the maid, seorang ayah or through the watchman, or through the driver. ayah nggak perlu untuk ngomong sama anaknya lewat asisten rumah tangga atau supir dan sebagainya. Dia bisa ngomong sendiri. So whether a prophet or a pastor or teacher, you're just a servant of God in the house of God. Nah, jadi para pengajar, gembala, nabi, kita hanyalah pelayan Tuhan di rumah Tuhan ini. So we are servants, but you are sons and daughters. So the work of a servant is to connect the son to the father, father to the son. Nah, jadi seringkali sebenarnya pelayanan untuk para pelayan ini adalah membantu membangun jembatan. Tapi sebenarnya Tuhan bisa langsung bicara sama kita. But if you don't have the spirit of sonship, Tapi kalau kamu nggak punya roh keanakan, spirit of adoption, you don't have that sense of belonging in the house, Tapi kalau kamu nggak punya rasa memiliki di rumah Tuhan, then you are gullible. You'll be trapped by anybody, any prophet. dan kamu akan jadi naif, polos dan mudah terjebak sama yang gak jelas gitu. I hope that answers the question. Semoga itu menjawab pertanyaan. Is it clear? Yeah.